Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Tabib Wan di sini. Saya akan lebih mendetailkan tentang rumus diet ya, rumus diet dari ilmu AAT. Sebelumnya sudah pernah saya posting bahwasanya kalau kita mau diet karbo itu perhatikan dulu angka tekanan darahnya, usahakan tekanan darah itu ya, tekanan darah itu tidak di bawah 70 untuk tekanan diastolnya ya. Sebenarnya di bawah 80 itu juga sudah tidak baik kalau untuk mau meninggalkan karbo. Cuman saya masih kasih toleransi lah ya. Artinya misalkan diastoliknya itu 75, 76, 78 dan seterusnya, itu masih ada toleransi sedikit kayak gitu. Tapi kalau sudah di bawah 70, maka saya menyarankan untuk tidak melakukan diet karbo ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Dalam rumus ilmu AAT, angka diastolik itu menunjukkan kualitas imun seseorang. Kenapa disebut kualitas imun? Karena terkait dengan kualitas darah nantinya, di mana sel darah merah itu sehat atau tidak, bagus atau tidak, itu juga akan terlihat dari tekanan diastolnya. Nah, orang yang tekanan diastolnya itu di bawah 70 ya, karena sebagaimana saya tadi di bawah 80 sebenarnya sudah warning gitu ya. Tapi saya lagi tekankan di bawah 70 karena ini yang sangat kritis gitu, sangat berbahaya kalau dipaksa untuk diet karbo gitu ya. Angka diastolik di bawah 70 itu menandakan itu nanti rendahnya kadar darah, yaitu apa? Sel darah merahnya itu dalam kondisi sangat lemah, tidak baik. Bisa kekurangan darah merah atau faktor-faktor yang lainnya, bisa dari HB-nya, bisa dari hematokritnya atau juga nanti anemia dan sebagainya. Orang dengan tekanan diastolik di bawah 70 seringkali akan mempengaruhi dalam kualitas darahnya itu. Nah, akhirnya tanpa diet karbo sekalipun, ini sudah banyak kasusnya orang itu dengan kasus kaki itu dingin ya. Jadi beberapa faktor penyebab kaki itu dingin, banyak faktor ya. Nah, yang saya bahas di sini adalah ketika tekanan diastoliknya itu udah di bawah 70, itu kebanyakan kakinya udah dingin. Kenapa? Sudah menandakan kualitas darahnya tidak bagus ya, tidak bagus atau dalam kondisi energi darahnya itu lemah. Nanti detailnya silakan lab, dibuktikan aja. Lab bisa nanti HB-nya, bisa nanti seperti saya bilang tadi, bisa jadi anemia, bisa jadi nanti sel darah merahnya pokoknya nanti tidak baik ya. Bisa dibuktikan dengan lab, dicek aja kalau kurang yakin gitu. Nah, kemudian apa kaitannya? Kenapa kok saya menyarankan untuk tidak melakukan diet karbo untuk yang tekanan diastoliknya di bawah ini? Karena salah satu fungsi karbo itu adalah untuk energi ya, untuk energi, atau juga dia nanti menambah glukosa. Dari karbo yang dimakan itu akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan jadi energi. Glukosa ini disimpan nanti di otot. Ketika seseorang itu bergerak, maka dia akan menggunakan glukosa itu. Nah, kalau kita sudah tahu runtutannya seperti itu, orang yang diastolnya itu di bawah 70, ketika dia banyak bergerak, dia akan banyak mengalami pusing, mual. Kenapa seperti itu? Karena glukosa dalam tubuhnya itu berkurang ya, tidak ada atau bahkan tidak ada. Nah, kalau dia tambah melakukan diet karbo, tentunya kekuatan ototnya akan melemah. Nah, kita sering melihat orang yang melakukan diet karbo karena ikut-ikutan ya, tidak paham sistem tubuhnya sendiri. Walhasil yang terjadi adalah justru badannya memang mengecil, kurus ya, karena namanya juga diet. Tetapi kesehatannya itu berkurang. Kita melihat bahwasanya dietnya dia itu, langsingnya dia itu terlihat tidak sehat ya, mukanya itu muka orang sakit gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena sebenarnya dia itu butuh yang namanya glukosa. Nah, glukosa itu didapat dari karbo. Artinya silahkan mengikuti diet karbo selama dibutuhkan, karena untuk menjaga faktor kesehatan atau yang lainnya
dengan memperhatikan tekanan diastolik ini. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, bahaya kalau ikut-ikutan aja. Seperti itu. Nah, di samping itu, yang namanya karbohidrat ketika dia kurang dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah sistem tubuh itu akan memeras lemak menjadi tenaga, atau ini yang dinamakan dengan ketosis ya, ketosis itu. Jadi sistem lemak yang diperas ini menjadi tenaga ini juga akan menyebabkan efek samping seperti mual dan pusing untuk orang-orang yang tekanan diastoliknya itu di bawah 70 ya. Inilah kenapa tidak disarankan, kenapa saya tidak merekomendasikan ya. Ya silahkan nanti berkonsultasi kepada ahli diet. Ini hanya dari versi ilmu saya ya. Saya mengedukasi teman-teman semua agar kesehatannya jangan dipertaruhkan dengan niat mengikuti tren-tren diet dan sebagainya, tapi justru organ-organ dalamnya nanti yang dipertaruhkan ya. Selain itu akan banyak hal ya, efek samping seperti penurunan massa otot ya, karena otot tadi dia bergerak atas nutrisi glukosa. Kemudian gangguan fungsi otak juga akan bisa terjadi meskipun tidak secara langsung ya, karena daya konsentrasinya menurun ya, mudah lupa, efek dari kekurangan energi itu. Nah, mungkin ini pertama kali ada yang membahas larangan diet ya, atau teknik diet dari angka tensi, mungkin baru pertama kali ya saya yang membahas ini. Ya, yang intinya kalau dari ilmu kami ya, dari Akademi Analis Tensimeter, kalau Bapak Ibu itu belajar di kuliah, itu nanti ada keterangan tentang rumus-rumus diastolik diantaranya. Angka diastolik yang di bawah 70 itu dia energi darah merahnya tidak bagus ya, energi darah merahnya tidak bagus. Nah, ketika seseorang itu menghindari karbo, itu akan memperparah kondisinya, karena tanpa karbo pun sudah banyak timbul keluhan seperti tadi, kakinya dingin gitu, energinya lemah ya, dia mudah mengantuk dan sebagainya. Maka bagaimana lagi ketika ditambah dengan mengurangi karbo. Nah, sementara karbonya ini sendiri dia nanti akan menghasilkan glukosa, yang glukosanya itu dibutuhkan oleh seseorang yang dengan kondisi diastoliknya di bawah 70, kondisi yang darah merahnya tidak stabil itu. Nah, ini sangat bertentangan jadinya, yang seharusnya dia membutuhkan glukosa untuk keseimbangan tubuhnya, ini malah stok glukosanya di stop karena tidak mengkonsumsi karbohidrat ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah rangkaiannya, penjelasannya kenapa dari saya tidak menganjurkan untuk melakukan diet karbo. Jadi kalau dibutuhkan misalkan karena tubuh sudah sangat besar atau ada penyakit tertentu yang harus menurunkan berat badan, silahkan diet ya, silahkan diet, tapi jangan diet karbo. Mungkin dengan menggunakan diet puasa ya, sehari puasa, sehari tidak, dengan puasa Daud ya, atau dengan sistem polanya jamnya makan dirubah, sekian jam puasa, sekian jam makan, itu boleh, nggak apa-apa yang seperti itu. Tetapi jangan menghindari karbo secara totalitas, karena tubuh juga membutuhkan karbo pada saat itu. Oke gitu ya. Jadi tetap perhatikan, kalau yang mau diet perhatikan juga tekanan darahnya seperti apa, boleh atau tidak untuk melakukan diet dari tekanan darah itu ya, atau menggunakan teknik-teknik diet yang lain tanpa harus mengurangi karbo, begitu ya. Kalau mau detail silahkan boleh join belajar di kuliah Akademi Analis Tensimeter ya. Insya Allah ada materi-materi yang sangat panjang dan lebih jelas seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu hanya sekedar ingin tanya pola diet apa, silahkan konsultasi ke saya, daftar dulu, nanti bisa dibimbing bisa atau tidaknya, begitu ya. Assalamualaikum.